Lu koleksi buku yang dijual tuh kira-kira ada berapa banyak sih sekarang? Mungkin kurang lebih ada seratusan kali ya. Tapi Wih. Lu kenapa jual lewat Instagram gitu? Kenapa lu nggak jual lewat marketplace gitu? kalau paling basic tuh memang Instagram, Mas Toto. Ah, Toko buku fisik nih aku rasa lebih hmm. mendekatkan kita dengan calon pembeli ya. Akan ada lebih banyak interaksi yang menyenangkan ya, yang bisa kita Menyenangkan, paham. Mau dibaca sendiri kakak? Atau mau kasih buat pacar kakak? Kalau buat pacar, kita saranin ini kakak. Pacarnya kuliah di mana kakak? Atau umur berapa gitu? Pacarnya cantik kakak, kenalin dong kak. Gaplok langsung. Teman-teman, kita ketemu lagi di Kepo Buku, sebuah acara yang intinya pokoknya ngomongin apapun soal buku. Kalau istilah kita, 3 teman di 3 negara, 1 kepoan buku. Ngarang ya gue. Ngarang ya. Sekarang lo. Nggak, bukan apa-apa. Kalau podcast yang proper itu kan harus ada tagline-nya toh. Tagline kita apa? Tagline kita. Tagline kita 3 teman, 3 negara, 1 kepoan. Nggak Tiga. catchy ya, nggak catchy. Nggak catchy. Nggak catchy. Ya udah, ntar tugasnya kita pikirin lah nanti cari yang catchy gitu. Oke. Pokoknya intinya kita ngobrolin soal buku. Ada Rane di Bangkok. ada Steven di Ambon. Ada Toto di Singapura. Apa kabar ini? Lama banget kita nggak ketemu ya. Sama siapa coba? Minta maaf, saya lagi ada pitching di kantor. Pakai teleskop dong, biar nggak pakai pitching. Teleskop apaan teleskop? Iya, lu kalau ngeliat jangan usah pakai pitching, langsung pakai teleskop atau pakai kekeran biar Itu gampang. Udah memicing. pakai pitching. Sudahlah, ribet jelasinnya. Jadi tema Kepo Buku kita hari ini adalah kepoin toko bukunya Steven. Ngomong-ngomong yang di Ambon gimana bisnis bukunya nih? Kemarin pamer ini nih, koleksi bukunya di Instagram nih. Gue udah dengar Steven udah berhasil menjual 2 koli. Lu jualan buku apa tomat sih? Gimana Van? Sorry. Gimana Van? Ya masih bikin penyesuaian untuk ngepost di Instagram, bikin ads biar pada aware aja ada toko buku di sini, dan nantinya mungkin akan launching buka di weekend gitu harapannya gitu. Jadi nungguin follower dulu. Lucu juga ya. Kalau kita ngikutin perkembangan toko bukunya Steven gitu ya di setiap episode untuk tahu prosesnya gitu ya. Van, sebenarnya kalau ngomong-ngomong toko buku gitu ya, lu kenapa jual lewat Instagram gitu? Kenapa lu nggak jual lewat marketplace gitu? Apa sih keuntungannya? Biasanya kalau lu jual, gue juga bingung gitu. Kenapa ya kalau ada orang yang pakai marketplace, ada yang pakai Instagram doang gitu, ada yang pakai websitenya doang gitu. Kalau paling basic tuh memang Instagram, Mas Toto. Soalnya kita langsung end to end, langsung closing di DM gitu kan. Jadi Oke. karena paling simple yang bisa kita bikin selain jualan apapun gitu ya, jualan jilbab, jualan. Tapi bukannya lebih enak karena pembayaran di marketplace kan lebih beragam kan? Tapi kan lu dapat kena potong ya, pasti ya biaya display, biaya pembayaran gitu kali ya, Van ya. Kalau misalnya yang free edition tuh masih belum terlalu ada potongan macam-macam, kecuali kita nampilin ads, keyword, ataupun mungkin ketika kita bikin yang ada gold versionnya tuh. Oke. Kita bikin subscription service-nya gitu. Jadi ya balik lagi ke yang simple aja dulu. Kita join di Instagram, manfaatin fitur Instagram Ads-nya juga yang cukup kompatibel ya, cukup menjangkau daripada benturan di marketplace. Tapi so far gimana di Instagram? Lu koleksi buku yang dijual tuh kira-kira ada berapa banyak sih sekarang? Mungkin kurang lebih ada seratusan kali ya. Tapi lu 100 buku gitu ada berapa buah yang lu harus beli di awal gitu?
kalau berapa buah yang harus dibeli di awal, karena kemarin itu ikut kursus bikin toko buku nih ceritanya. Oh, ada. Gile, ada loh. Ada kursusnya. Ada. Iya, waktu tahun lalu. Oke. Dicil. Nah, di situ kan Paul Santa tuh bilang yang cukup harus ditekankan untuk toko buku tuh kita harus punya stok dulu gitu. Jadi sebagai persiapan awal untuk buka, minimal satu judul tuh aku ambil 4-5 eksemplar gitu. Jadi itu boleh ya, sama penerbit boleh ya. Cuman ambil 4-5 itu bisa ya. Oke. Bisa. Jadi sejauh ini lu udah menjual berapa buku? Iya, per minggu tuh minimal ada 1-2 deh. Oh, lumayan lah ya, lumayan. Not bad. Gue udah kepikiran lo zamannya belum online, gue tuh zamannya belum online banyak tapi udah lewat internet ada gitu ya, malah forum kayak gitu-gitu ya. Gue dulu kepikiran bikin toko buku tuh bener-bener kayak Steven gitu. Gue kan suka baca buku ya, kenapa nggak gue bikin toko buku aja kalau bisa. Tapi dulu gue nggak ngerti gitu, mah kalau bisa ngambil 4-5 biji gitu. Mungkin zaman dulu nggak boleh kali ya, kalau sekarang mungkin udah dibolehin kali ya. Jadi gue jadi pikir, gue kan suka baca buku, kenapa gak gue jualan buku aja gitu kan, sembari gue buat stok gue sambil baca dulu gue gitu. Ataupun koleksi pribadi. Iya, dulu gue pikir gitu. Emang boleh gitu buku yang lu pesen buat dijual terus lu baca gitu boleh? Boleh aja sih menurut. Kenapa nggak boleh ya? Lu aja kagak punya toko buku ya, lu aja boleh baca buku tanpa beli. Ya kagak. Maksud gue gini loh, lu jualan baju. Sebelum dijual tuh baju lu pakai dulu. Logika gue gitu loh, Tok. Iya, beda Mali. Dan kebanyakan tuh buku-buku bahasa Inggris tuh kan nggak di wrap ya. Jadi kalau buku-buku bahasa Inggris tuh pasti bisa dilihat dulu, di analisa bagus nggak nih, biar bisa ngobrol sama calon pembeli gitu. Tapi kebanyakan buku Indonesia kan diplastikin, jadi ya agak riskan ya. Kecuali kita beli satu. Lagi, Van. Kan ada mesin plastiknya. Iya itu, cuma ya udah deh. Kalau misalnya udah dibuka satu, ya buat display paling atas di rak buku misalnya gitu. Rak buku. Atau lu jual dengan inilah barang display. Kalau elektronik kan kayak gitu tuh Ren tuh. Ya kan diskon 50% bisa gitu. Kalau toko-toko gitu. Karena ini barang display. Banyak kan gitu kan. Karena emang barang display itu di toko kan udah dipencet-pencet orang, udah pegang-pegang orang gitu kan. Tapi at the end kan ya sebenarnya nggak kenapa-napa, belum udah dipakai, cuma dipencet-pencet orang itu biasanya didiskon kan, bisa aja gitu konsepnya kan, udah dibaca sendiri gitu. Tapi ya sebaca-bacanya kita kalau sekali juga nggak rusak itu buku kan. Iya nggak sih, gitu nggak sih? Gue nggak tahu, makanya gue nanya gitu loh, karena terus terang gue gara-gara Steven dengan toko Ksatria bukunya, gue tergoda juga nih pengen jualan buku di Instagram gitu ya, atau di marketplace, tapi bukunya yang khas-khas, yang unik-unik gitu loh. Buku ini ya apa namanya, buku kipas-kipas ya kalau kata si buku kipas-kipas, buku komik gitu, pokoknya yang cocok dengan selera gue gitu. Cuma masalahnya sekarang gue itu takutnya nggak bisa nahan godaan ketika misalnya gue udah dapat stok komik banyak gitu ya buat dijual, itu gue bacain dulu gitu tuh gimana ya? Ada etikanya kayak gitu nggak, Steven? Lu kan udah pernah jualan gini nih, atau sedang jualan ini? Sebenarnya yang penting jangan sampai kelipet, jangan sampai rusak covernya, itu yang paling bahaya. Jangan sampai kena bercak-bercak tuh kan. Iya. Gitu. Ntar dulu, lo maksudnya apa lo bercak-bercak lo? Hah? Ya bisa aja lu kan lu kita pernah ngomong nih sambil baca buku, lu kan suka ngemil, suka makan gorengan, ya sampai jangan kena bercak-bercak minyak. Oh iya benar. Tuh kalau memang udah kena bercak-bercak minyak lu mau jual, lu harus disclose. Oke, misalnya gue diskon 30% nih karena udah kena bercak-bercak minyak, gitu etikanya kali. Karena kalau mau gitu, ini bekas gue baca gitu harganya. Kalau gue niat jual toko buku, apa namanya, jual buku gitu, toko buku, gue justru kalau bekas gue baca, gue naikin harganya 30%, 40%. Kenapa? Bekas gue kapan? Lo orang Michael Jackson aja jual sepatunya, jual itu mahal, ya nggak? Bekas gue, gara-gara bekas gue, lu juga bisa gitu. Hah? Apaan? Dengerin baik-baik ya. Hah? Dengerin baik-baik. Iya, kenapa? Sape lu. Lah ya udah, bekas gue kan niru Michael Jackson juga begitu, dulu jual bajunya bekas mahal. Gue juga bisa dong. Michael Jackson siapa? Toto siapa? Ya gue Toto di Singapura, siapa lagi? Co-host Kepo Buku, Pan. Tapi tadi dulu gue masih penasaran nih,
episode spontan ini jangan-jangan malah jadi ngomongin jualannya Steven nih. Tapi gua terus terang tergoda banget. Episode ini disponsori oleh Ksatria Buku. Kesatria Buku di Instagram. Gue penasaran loh, Fen. 1 minggu satu ya buku ya gitu. Karena gue terus terang pengen banget gue punya toko buku untuk sambilan sih, nyambi gitu. 1 minggu satu gitu. Jadi lu nentuin buku yang lu mau jual itu gimana, Fen? Apa lu milih yang populer atau ada rekomendasi dari orang atau gimana? Kan takutnya nih ya, kalau ngikutin selera gue misalnya, terus nggak ada yang beli tuh buku, ngejogrok aja tuh di kamar tuh. Iya, betul banget. Jadi ya salah satu pertimbangannya tuh mungkin buku yang kita jual tuh bisa diterima oleh kalangan pembaca luas gitu ya. Nah, taunya gimana? Salah satunya mungkin antara dia bestseller dan bukunya tuh juga bagus gitu. Aku bisa kasih contoh ya. Aku ambil buku dari penerbit Baca. Buku yang mereka terjemahkan, salah satunya tuh ada judulnya Mindset. Nah, buku Mindset ini udah pernah masuk di list daftar bacaan Bill Gates yang dia kasih di tiap tahun gitu. Nah, Mindset ini kan juga aku rasa bagus ya untuk diketahui gitu. Kan dia bicara tentang mindset growth gitu ya. Mindset yang enggak statis gitu. Dan bagus aja kalau misalnya kita bisa provide buku yang bagus di lingkungan yang kita tinggalin gitu. Di kota kita gitu. Ini dalam konteks lu jualan online atau jualan fisik nih? Fisik. Oh, Fisik. oke. Kalau untuk online, kayaknya aku terkendala dengan ongkir ya. Jadi, ongkir dari Ambon ke kota lain tuh mungkin udah 1 buku ya? Lebih mahal ya. Iya. Jadi mungkin aku give up untuk serve di Jawa misalnya, di Sulawesi misalnya. Jadi mungkin teman-teman bookseller yang dari Pulau Jawa yang lebih pas ya untuk serve gitu. Lo ini dong, Fen, punya gudang di daerah Jawa, Fen. Nah, itu udah ada yang ini kok, pemain besarnya. Pemain besar ya? Emang nggak boleh kalau jualan online gini misalnya nih? Gue mau jual bukunya, katakanlah buku Lela Hudori gitu ya, yang paling gampang diinget lah. Bukunya Mbak Lela gitu, lo mau jual, terus lu tawarin gitu ya di Instagram gitu, terus orang beli, tapi nanti dikirimnya dari si distributornya gitu. Nah, itu kan konsep dropshipping. Nah, itu yang kayaknya belum ada ya, Fen, ya, penerbit yang mau gitu ya, belum ya? Kalau dropshipping, penerbit udah ada dari udah ada dari Jakarta, dari Jogja sudah menyediakan layanan tersebut. Jadi teman-teman pendengar yang mau terjun, mau mencoba, boleh banget mereka menyediakan layanan reseller lewat dropshipping gitu. Jadi nggak perlu modal. Ngerti kan lo dropshipping apaan? Ngerti lah, kapal jatuh. Astagfirullah. Enggak ngerti lah. Lu pikir gua apa? Tapi dengan catatan diskonnya tuh lebih kecil dari kecil ya. Langsung gitu. Resiko lo emang lebih rendah kan karena lu nggak bearing stock ya. Jadi lu tuh cuma seakan-akan agen gitu ya, agen yang cari pelanggan. Lu mungkin punya follower banyak gitu kan, tinggal nerusin orderan aja gitu kan ibaratnya kan. Jadi lu tuh dapat untungnya dari fee menjualkan gitu ibaratnya gitu kali kalau dropshipping kan. Iya, betul. Nanya deh. Itu nanya mulu lo kayak tamu. Ya, lu jangan gitu loh. Ntar tiba-tiba muncul toko buku Ksatria Buku 2 gimana lo? Kok bisa? Atau toko buku Ksatria Bergitar punya gue. Oh iya. Ntar lama-lama ada ini dong, toko buku Ksatria Buku Official gitu. Terus ada pakai nama yang sama. Toko buku Ksatria Buku Asli. Asli. Lu kata jualan ayam goreng apa? Mau brek asli. Bobrek asli. Sebelahnya yang ini yang asli gitu. Sebelahnya lagi ini suaminya Mbok Brek. Yang asli matanya ketip 1. Oh gitu kali. Yang asli matanya ketip. Enggak. Yang gue mau tanya nih, Fen. Itu boleh ya ini rahasia lo, tapi kalau lo boleh ngasih tahu atau begini aja deh. Itu berapa? Kalau dropshipping tuh dapatnya berapa untungnya? Kita kasih gambaran dulu kalau misalnya kita ambil langsung dari penerbit tuh
dikutip diskonnya tuh mungkin sampai 35% misalnya. Kalau misalnya kita dropship, dipotong 10% gitu. Jadi nggak terlalu Ulang. jauh. Kalau lu lambat Van, udah topik berikutnya. lu gitu lu toh ah. Jadi lu belinya itu dipotong 35%. Kalau misalnya kita dropship, dari 35% itu mungkin kita cuma terima sekitar 25%-an gitu. Oh. No risk at all kan. Jadi no risk juga, gitu. No risk bener. Lo nggak ada restock kan? Iya. Dan juga nggak kecil-kecil amat ya. Jadi cukup bagus lah untuk dijalanin. Kalau yang dropship dari mana aja? Udah penerbit mana aja? Coba misalnya penerbit Mojok, penerbit Baca, 2 itu ya. Mojok tuh bagus-bagus loh bukunya. Bagus. Iya. Rising Star lah. Karena terus terang saya tertarik ya. Bikin dong. Bikin. Gue mau bikin yang eksklusif gitu dan belum ada yang punya gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan, tadi lu udah jelaskan sekilas, tapi kenapa lu akhirnya memutuskan fokus di jualan toko buku fisik ketimbang toko buku online tadi, Fen? Diterusin tadi penjelasan lu tadi. Jadi kalau misalnya toko buku fisik nih aku rasa lebih mendekatkan kita dengan calon pembeli ya. Itu satu. Itu aku kira akan ada lebih banyak interaksi yang menyenangkan ya, yang bisa kita menyenangkan, paham. dia nyari pelanggan datang udah ngobrol gitu sih, katanya sih customer relationship. Kok shit sih? Kacau. Terus ya sekaligus meningkatkan iklim minat baca lah di kota aku gitu. Itu aja sih. Tapi Van, kalau toko buku ya di Ambon gitu ya, yang ada di Ambon tuh toko buku tuh kayak apa aja sih? Maksudnya apakah ada pemain lokal yang cukup besar juga gitu? Kalau di kota-kota di pulau kecil di Pulau Jawa, walaupun selain yang gede ya kayak Gramedia misalnya kayak gitu, atau kayak Periplus yang udah masuk ke toko-toko yang kota-kota besar, tapi kan tetap ada yang tadi gue sebutkan toko buku lokal yang lumayan besar di kotanya gitu. Kalau di Ambon ada nggak sih gitu, Van? Kalau yang Mas Toto sebutkan tuh ada, meskipun belum ada jaringan Togamas ya, selain yang udah established tuh Gramedia. Ada namanya toko buku Dian Pertiwi. Jadi dari jam 90-an tuh aku kira dia juga salah satu toko buku terbesar yang ada di kota kami. Terus lu nggak merasa tersaingi gitu? Atau nggak minder karena udah ada toko buku gede itu? Merasa tersaingi nggak, karena dia udah serve pembaca yang butuh buku pelajaran misalnya. Buku yang lain gitu, stationery juga. Nah aku nih mau memberikan alternatif. Ada loh koleksi buku-buku lain selain penerbit major yang ada di Jakarta gitu. Jadi ya masalahnya untuk meningkatkan minat, kalau ada buku-buku sospol, buku-buku kita lain yang mungkin bisa jadi bisa jadi sarana untuk belajar gitu, sarana untuk keren, hiburan juga. Keren. Tapi gue kalau ini jadi kemana-mana ngomongnya, tapi oke lah ya, ntar kan tinggal Rane motong-motong jadi topik yang menarik ya. Tapi gue tuh zaman dulu tuh gue masih ini tuh kalau beli buku pelajaran gitu ya ke toko buku yang kayak di pasar, kayak Kramat Jati gitu. Tempat gue kan gue tinggal di Condet kan ya. Terus ya asik aja gitu beli buku pelajaran di situ. Terus senengnya adalah selalu dapat sampul coklat. Ada capnya gitu, toko bukunya apa gitu. Saya toko buku Al-Amin dulu kan gitu kan. Toko buku, masih ingat banget gue toko buku Sarana Ilmu. Dapat kan dulu kan zaman gue semua buku harus disampul. Dan kalau di situ udah dikasih sampul, dipotongin, ada capnya sih toko buku apa gitu kan lumayan gitu. Iya sih. Gue jadi inget toko buku di Jepang.
kalau lu ke toko buku di Jepang, Kinokuniya misalnya gitu ya, atau Tower Records yang favorit gue gitu ya di Shibuya itu, kalau lu beli buku, lu dikasih sampul toh. Betul, karena Itu- itu kan emang Jepang begitu kan, buku tuh pasti sampulnya gitu. Karena orang Jepang itu kan hobi membaca di jalan, di kereta segala macam, dan mereka mau privasi gitu loh, jadi ditutup covernya gitu. Sampulnya sederhana aja tapi ada logo toko bukunya gitu. Itu udah jarang tuh gue temuin di Bangkok juga nggak ada tuh. Nggak ada ya. Kalau di Singapura, di Kino Singapura ada, tapi memang dia servis untuk menyampul buku. Bukan konsep sampul yang kayak di Jepang yang gue tahu. Kalau lu beli buku pasti lu ada sampul lah ya gitu kan ya. Jadi klipin gitu. Terus kadang-kadang warnanya apa sih kan? Ada simbol toko buku. Coklat doang gitu ya ada simbol. Nah itu kayak gitu. Gue tadinya mikir nih buat apa, jelek banget sampulnya, minta maaf. Maksud gue kan pengen pamer dong kalau lagi baca buku gitu loh. Kertas kopi. Tapi ternyata orang Jepang itu ya, mereka ingin privasi, mereka nggak mau dilihat lagi baca buku apa gitu. Apalagi kalau lagi baca buku yang aham gitu kan. Gue nggak tahu deh aham apaan gitu. Tapi yang tentang masakan, makanan kan jadi bapak-bapak gahar gede gitu ya, berotot baca buku tentang masak-masak gitu misalnya. Gitu. Tapi ini menarik. Ini menarik nih buat obrolan berikutnya nih. Gue tuh jadi tertarik gini. Gue kepikiran kenapa toko buku itu nggak menawarkan sesuatu yang ekstra. Sampul itu kan contohnya kan. Gue punya toko buku dulu di Pasar Pondok Gede. Itu sampulnya itu serius toh. Maksudnya sampul itu serius? Di sampul plastik. Maksudnya sampul plastik. Bukan sekedar cuma sampul coklat yang bahan kertasnya itu nggak bagus gitu, tapi dia sampul plastik. Itu kan salah satu nilai tambahnya. Gue mau ke Stephen dulu nih. Lu sebagai mempertimbangkan punya toko buku fisik, lu nggak kepikiran gitu ngasih layanan ekstra gitu selain senyuman yang jualan gitu? Udah. Apa? Foto bareng Stephen. Jadi begitu datang, ini Stephen yang di Kepo Buku ya? Iya, foto bareng dong. Beli buku dulu, baru foto bareng gue. Gitu kalau Stephen. Iya, boleh tuh. Ya kan, jadi ada foto bareng Stephen-nya gitu. Tapi lu, gue jadi ketawa, kebayangin orang yang toko bukunya Stephen, nanti Stephen sibuk selfie gitu. Nilai tambah gitu kan. Iya. Aku jadi keinget tadi tuh, misalnya kalau misalnya kita beli buku di Shakespeare & Co. Yang di Paris itu, nah kan di depan halamannya tuh dicap kan, kayak yang tadi Mas Toto bilang, kalau di dulu-dulunya itu sampul coklat sama cap toko. Nah, mungkin aja ketika kita beli buku di toko-toko seperti itu, kita bisa jadi lebih pamer gitu ya. Lebih prestisius gitu ya. Kita beli buku di toko buku legendaris misalnya yang bikin tag di halaman depannya. Satu lagi yang bikin lebih personal yang aku lihat kemarin itu di Pos Santa gitu. Mereka bikin buku jualannya. Ketika Mas Toto atau Bang Rane beli dari mereka akan kasih pesan gitu ya. Selamat sudah mengadopsi buku ini gitu. Di secarik kayak kartu pos apa gitu. Jadi buku ini udah berpindah tangan gitu ceritanya di Fen, gue punya ide, Fen. Bentar lagi kan tahun baru nih, Fen. Gue ada ide, Fen. Mau kasih bonus, Fen. Jadi ntar dekat-dekat tahun baru lu barang siapa yang beli minimal 4 buku di tempat lu kasih hadiah kalender, Fen. Tapi kalender model jadul. Terus kan yang bulannya ada 2 tuh di bawah tuh ya tinggal digantungin doang. Nah, masing-masing tuh ada foto lu gitu. Jadi orang dapat 6 foto lu di kalender itu. Pasti laku toko lu, Fen. Laku buat dihujat. Kan. Gue makin tapi gue serius, zaman sekarang mana ada orang kasih kalender coba. Lu masih ada gak sih kasih kalender? Justru sekarang ini lagi zamannya retro toh. Nah itu makanya gue bilang, Fen, cobain aja, Fen. Jadi misalnya nih foto serah deh apaan. Iya, ngasih kalender. Kalendernya kalender tempel di dinding, bukan kalender duduk gitu. Atau kalender yang cuma poster 1 gulung tapi isinya kalender 1 tahun. Itu satu contoh. Oh iya. Contoh lain tuh misalnya dulu kalau kita beli buku kan di sampul coklat tuh. Ya kan?
Kenapa enggak lu bikin juga begitu? Banyak Gitu. tuh. Banyak. Jadi yang retro-retro itu dibangkitkan kembali itu mungkin menarik loh, Van. Menarik gitu, Van. Atau gue tahu misalnya ada toko buku yang ngasih layanannya itu kantongnya itu kantong kertas bukan kantong plastik Iya. Kantongnya kantong kertas bukan kantong. Oh, oke. gitu. Oke. Dengan Bisa. embel-embel cintai lingkungan, kurangi penggunaan plastik gitu. Iya, Van. Atau kalau emang sengaja, kalau sengaja lu barang siapa beli 10 buku lu dapat 1 tote bag, ya kan? Tapi gue pernah ngintip di Instagramnya lu bagi-bagi bookmark kan, Van? Iya, itu kemarin kolaborasi sama desainer di sini, ilustrator di sini. Dengan desain khas ilustrator Ambon. Iya, Keren. Ambon. Iya. Masih ada nggak? Masih. Jadi kolaborasinya itu mengajak salah satu ilustrator beken yang aku lihat di Instagram ya, dan punya apa ya, punya karya yang khas, punya fan yang juga cukup banyak gitu, dan kepikiran aja gitu bikin merchandise yang khas Ambonnya gitu, oleh-oleh lah ceritanya gitu. Keren. Nih, gue mau ngasih ide lagi buat Steven nih. Nanti Toto kalau punya ide lain silahkan kan supaya nanti kalau bisa diterapin kan kalau kita main ke sana kan kita bisa bilang ide gue nih. Ih. Gue mah ngasih ide mah gue ikhlas. Kalau gue mah. Gue ikhlas. Cuma kalau gue dateng gue akan bilang ini ide gue nih. Waktu itu gue ngasihnya ikhlas. Kalau enggak. Kagak. Kalau gue ngasih ide mah ikhlas aja. Gue seneng aja kalau ide gue dipakai dan Steven tambah dihujat. Gue seneng banget gue. Lu mau jahat. Nih Van, ide gue Van. Yang pertama Van, lu kan host podcast buku Van. Iya. Iya kan? Ketika buku-buku yang lu bahas di situ, lu bikinin stempel gitu kan ya, kasih stempel di situ. Kalau di toko-toko itu kan as seen on TV gitu kan. Iya. Kenapa nggak misalnya as reviewed on Kepo Buku? Lu mah bukan itu mah lu itu mah promosi emang podcast Kepo Bukunya lu. Tapi kan orang ketika dengerin di Kepo Buku terus bilang ini ada di tokonya Steven nih. Wah iya nih, yang ini gitu. Hati-hati Van, bentar lagi dia akan bilang kalau gitu bener Van, mendingan lu kasih hadiah kalender tapi fotonya foto gue. Lama-lama gitu. Oh iya boleh banget. Gue siapin kalender, gue siapin gue foto kalender dengan pose ala Eva Arnas. Buset. Satu lagi. Apa itu? Yang itu udah dicatat ya, catat baik-baik ya. Itu ide gue ya, Van ya. Apa sih lu toh? Satu lagi, ini serius Evan. Kan harus ada nilai tambah. Lu ngasih bookmark, kalau toko Santa tuh ngasih catatan, udah selamat ya sudah mengadopsi buku ini gitu ya. Gue malah kepikiran gini, lu kan banyak buku, lu sering review buku gitu ya. Kenapa enggak lu siapin satu kertas, entah tulisan tangan atau cetak gitu ya, yang menceritakan isi buku ini apa gitu loh, menurut persepsi lo. Terus diselipin di bukunya gitu loh. Jadi orang yang membeli itu ketika dia datang ke toko lihat, wih ada panduannya nih. Iya. Keren gak tuh? Ide gue. Awas kalau lu pakai lu nggak nyebut nama gue. Yang ini lumayan. Agak sehat idenya. Sialan. Jadi kan, iya kan. Jadi diselipin di situ dan itu personal banget ya. Misalnya selamat ya sudah membeli buku ini. Buku ini kalau menurut saya ceritanya tentang ini. Perhatiin deh di halaman ini ada yang menarik begini. Tanda tangan Steven Sitongan @kepo buku. Tetap. Kepo Buku. Maksud gue gitu loh. Sekarang orang tuh makin susah kan ya jualan buku fisik. Jadi lu harus memberi nilai tambah gitu loh. Betul. Harus orang sayangnya jadi, gue pengen semua buku masih udah dibaca gitu menurut aku. Tetap aja buat gue akan lebih menarik gitu. Apalagi tapi nggak semua orang sih suka. Tapi misalnya lu tulis, jangan ditulis deh. Ntar ngamuk orang beli buku udah ditulisin. Bikinin ringkasannya Van, tapi jangan-jangan orang malah jadi beli ringkasannya doang lagi. Itu ide keren loh. Maksud gue gini, kita kan sering tuh kalau mau baca buku tuh mau tahu isinya ya. Katakanlah kita kan berapa minggu terakhir ini baca buku yang minta ampun beribetnya kan. 1984-nya George Orwell, terus bukunya Toto yang terkenal tuh.
Untuk gue ngaco apa nih? Yang Toto 3 kali hatam itu gitu ya. Black Swan. Itu kalau bisanya kita kan selalu kalau cari ke internet tuh cari panduannya kan ya. Gimana sih cara bacanya per bab gitu kan ya. Kalau lu bisa bikin buklet kecil yang isinya panduan itu, jadi ketika lu mau jual, lu bilang toko yang jualan bukunya sama. Tapi lu beli di toko gue, bukunya sama, nih gue kasih panduan untuk membacanya. Iya gak sih? Bisa. Atau yang tadi yang kita ngomongin di grup tadi, sebenarnya lu harus bikin ini, Van. Bikin buklet yang apa namanya? Untuk urusan ini lu harus baca buku ini gitu. Atau misalnya gini, panduan memberi hadiah kepada pacar gitu. Kalau orang ke toko buku lu mau dibaca sendiri kakak atau mau kasih buat pacar kakak? Kalau buat pacar kita saranin ini kakak. Gitu. Pacarnya kuliah di mana kakak atau umur berapa gitu. Pacarnya cantik kakak, kenalin dong kak. Gaplok langsung. Tadi Steven mau cerita apa di Aksara? Yang Bang Rane bilang buklet gitu kan. Jadi di Aksara tuh mereka kan kerja sama pos gitu. Jadi di tiap quarter mereka kan ada kurasi pos yang ditaruh di Aksara. Jadi berdasarkan tema-tema tertentu, bukunya tuh disebar di satu meja display. Di dalamnya dikasih semacam panduan, short review gitu. Apa yang menarik, apa yang berkesan dari buku ini gitu. Nah kan, karena kalau gue sih melihat dari sudut pandang gue sebagai seorang pembeli, ketika gue masuk ke toko buku, gue liar, bener pusing. Kenapa? Gue nggak tahu mau baca apa, mau beli apa gitu loh. Kadang-kadang gue beli buku, mau gue balik cuma buat lihat ringkasannya atau ceritanya, gue nggak dapat itu. Lo kebayang nggak sih ketika orang ke toko buku, di depan setiap buku yang dipajang itu ada penjelasan, ada bukletnya atau ada ceritanya, dan di dalamnya ada bahkan panduan membacanya gitu. Zaman sekarang kan zaman instan, orang maunya cepet gitu loh baca buku, nggak mau buang-buang waktu, sehingga ketika dia membaca itu panduannya, dia terbantu untuk membaca buku itu. Kalau gue sih mikirnya gitu. Tapi Van, kalau ngomong-ngomong toko buku yang fisik itu ya, seminggu gitu ada yang datang kira-kira berapa orang, Van? Sekedar tahu aja, gue pengen tahu seberapa banyak orang tertarik ke toko buku gitu sebenarnya. Kalau yang toko buku yang aku display di IG itu belum buka penuh, Mas Toto. Oke. Belum buka penuh maksudnya masih nempel ke toko lu ya? Masih baru soft opening. Masih belum soft opening juga. Masih belum soft opening. Jadi ntar grand openingnya ngundang kita, Fran. Iya. Boleh. Jadi di bagian terakhir ini lu cerita deh toko buku lu sekarang bentuknya kayak apa, rencana lu nanti kayak apa gitu kan. Nanti fotografiin biar kita post di Instagram juga dong, ya nggak sih? Yoi, ntar kita post. Oke. Jadi toko buku kecil Kesatria Buku ini nanti akan nempel di toko The 5 namanya, toko alat dapur gitu, kebutuhan rumah tangga ceritanya. Nanti akan memenuhi kebutuhan baca di warga Ambon, akan menyediakan koleksi-koleksi buku alternatif yang mungkin belum banyak berkeliaran di toko buku gede macam Gramedia misalnya, dan nantinya tuh kedepannya kalau misalnya udah pelayan terjual cukup bagus ya, kita akan bikin penerbitan mungkin kedepannya untuk menggali potensi penulis lokal gitu. Demen gue. Keren. Rencananya kapan jadinya openingnya? Kalau di sini kan masih PSBB transisi gitu ya. Aku pengen kayak buka weekend aja gitu, tapi ini nggak bentrok sama policy dari pemerintah yang masih PSBB transisi. Iya benar. Kalau bisa ya buka 2 jaman aja gitu di weekend testing gitu. Makanya harus baru sponsor di IG biar naikin awareness-nya orang-orang di IG dulu. Nanti kita akan
kalau misalnya opening kita akan kasih tahu kok. Oke. Jadi toko buku Ksatria Buku itu nempel di toko Delima ya namanya. Iya. Teman-teman bisa Iya. datang yang ada di Ambon. Terus alamatnya di mana, Van? Alamatnya di Jalan Aipati di sebelahnya Matras Travel. Di Jalan Aipati. Iya. Di sebelahnya Matras Travel. Oke. Jadi buat yang di Ambon yang lagi dengerin Kepo Buku, ayo main ke situ atau cek Instagramnya Ksatria Buku untuk promosinya ya. Iya, betul. Kapan kita ke sana, Tok? Tunggu grand opening. Dan kalau ada idenya yang dipakai, gue minta tolong hak ciptanya ya. Di. Ya paling nggak kan kalau gue kesana gue bisa bilang, nih ide gue nih. Lu pasangin foto aja, Van. Hmm. Fotonya Rani gitu di bingkai. Terus ditamput di fotonya. Terus orang yang kesana nanya, ini siapa ya? Leluhur saya. Kapiten Patimura? Bukan, kegendutan. Bukan. Ya wes, sukses lah, Van. Iya, sama-sama. Semoga Terima sukses. kasih banyak. Jadi pantau terus di Instagramnya Ksatria Buku. Dan mudah-mudahan sih obrolan ini juga bisa memicu ide teman-teman lain ya yang lagi mau bisnis buku, entah itu online, entah itu fisik ya. Iya. Baiklah, terima kasih banyak Bapak Steven, sukses. Iya, sama-sama Bang Rani, Mas Toto. Juara.